Alright guys, welcome back di konten The Other Side. Seperti biasa, konten reguler kita yang kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi happening atau lagi kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia. Dan kali ini seperti biasa, kita ngebawa kasus yang lumayan seru. Sebenarnya udah dari berbulan-bulan lalu, cuma persidangannya ini dilakuin sekitar 1 bulanan atau 2 bulanan yang lalu. Jadi apa yang kita pengen bahas adalah tragedi Kanjuruhan, Des, ya kan. Kasus ini kan beberapa bulan lalu itu bener-bener happening banget ya. Bener-bener, dan termasuk salah satu kejadian tragis yang kita pengen jangan sampai terulang lagi, bener kan? Sebagai fans-fans sepak bola kayak lo gitu kan. Nah, langsung aja. Jadi kemarin sekitar 1 bulan atau 2 bulanan yang lalu itu udah ada persidangan nih, teman-teman. Udah ada persidangan di Surabaya persidangannya. Jadi di Pengadilan Negeri Surabaya, karena kan padahal kan kasusnya itu terjadi di Malang katanya ya. Oh, Tapi katanya karena itu base Arema dan takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan untuk dan mengancam keamanan, jadinya di sidang ini itu di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan ada apa ya, isu-isu bahwa ya polisi-polisi ini pada dinyatakan seperti tidak bersalah lah gitu, karena ya mungkin menjalankan tugas dan segala macam. Dan langsung aja bro, gimana bro menurut lo tentang kasus ini, persidangan, dan kalau menurut lo, siapa tahu lo tahu cerita awal, karena gue jujur gue kan bukan fans sepak bola, jadi gue kurang tahu nih tragedi Kanjuruhan itu sebenarnya kayak gimana sih. Oke bro, langsung aja bro. ya ini dimulai dari awalnya ya. Hmm. Ini sekitar ya bulan November lah kalau gua nggak salah waktu itu. Di sini duel antara dua klub dari Jawa Timur di sini Hmm. sebenarnya. Dari Surabaya sama Malang di sini. Betul. Biasa kalau yang namanya derby satu daerah itu emang potensi panasnya itu memang luar biasa, bro. Betul. Bahkan di beberapa klub di Indonesia itu kalau apa ya, derby antar sama provinsi itu emang selalu berjalan sangat panas gitu. Hmm. Itu potensi itu. Nah, itu. Nah, awalnya di sini tuan rumah Arema Malang di sini yang jadi tuan rumah di Kanjuruhan di sini. Dia ini kalah, Bro, dari Persebaya Hmm. Surabaya di sini. Jadi pas tim uh, Arema Malangnya ini kalah, terus ada sekelompok supporter yang turun ke lapangan begitu, Hmm. turun ke Ya. lapangan sehingga memicu apa ya, kayak polisinya itu langsung bereaksi begitu, Betul. langsung bereaksi terus antar supporternya itu langsung terjadi kepanikan begitu, dilihat temennya turun terus kayak polisi langsung bereaksi terus kayak langsung para supporter yang lain gitu yang awalnya nggak terpancing itu malah jadi terpancing gitu, jadi pada ikut turun itu langsung rame banget itu sampai chaos banget itu. Gue lihat itu di breaking news soalnya gue itu lagi nonton juga, soalnya lagi nonton di TV tuh, langsung kaget juga tiba-tiba pas pertandingan berakhir tuh langsung terjadi kerusuhan gitu. Dan di sini tuh hal yang pertama yang disorotin di sini kan ini katanya pas waktu terjadinya reaksi oleh kepolisian itu, nah di sana polisi menggunakan gas air mata itu Hmm. sehingga katanya memicu supporter lain juga ikut turun, katanya di situ ikut turun. Terus kan pemain-pemain Arema terus itunya juga masih di lapangan tuh sebenarnya, bro. Hmm. Jadi pemainnya itu masih di lapangan terus supporternya itu turun, itu kejadiannya awalnya sehingga tuh ya terjadi begitu apa ya, kerusuhan antara supporter kepolisian itu yang udah nggak terhindarkan begitu. Dan di sini ini perlu di ini ya, kalau di aturan FIFA itu sebenarnya di sini melarang sebenarnya untuk pembawaan gas air mata di dalam stadion, itu nggak boleh oleh aturan FIFA di sini. Tapi di sini gue mau ini ya, yang pertama ini kita sebelum ke pertandingannya dulu ini. Di sini sudah diingatkan katanya sama Polres Malangnya, Hmm. Polres Malang, bahwa potensi terjadinya kericuannya itu atau potensi resikonya itu tinggi banget katanya. Hmm. Dan disarankan pertandingan atau kick off-nya itu sore, tidak disarankan malam. Ya. Nah, nah, sekarang sepak bola itu nggak bisa lepas dari namanya bisnis, dan kita tahu di sini PT Liga Indonesia itu kan
yang memegang hak siarnya itu ada salah satu media, kita sebut aja lah ya di sini, Indosiar lah intinya ya Mm-mm, mm. di sini. Nah, pihak pihak penyelenggara apa ya dari televisinya itu kan otomatis dia ngejar rating kan, otomatis dia maunya di jam prime. Prime time betul. Nah, dan peringatan yang sudah dikeluarkan sama polisi itu dihiraukan, Mm-mm. nggak jadi. Akhirnya kan yang namanya ya lu pasti paham lah, orang-orang di atas ini kan sebenarnya walaupun mereka mengerti tapi kalau ada potensi cuannya ya pasti mereka bakal ngambil itu. Dan di sini kan kita juga perlu paham di sini posisi pihak keamanan juga ya kan cuma bisa merekomendasikan begitu, tidak bisa menentukan jadwal pertandingannya begitu. Jadi ya pihak kepolisian juga nggak punya pilihan lain gitu selain ya Mm. udah mengikuti jam pertandingan yang udah ditentukan sama pihak Liga Indonesia sama ya pihak televisinya begitu. Mm. Di situ juga yang anehnya, padahal dari pihak intelijen juga katanya udah apa ya, udah menyarankan banget untuk kick off-nya itu sore di sini. Berarti Tapi nggak punya karena ya kuasa lah ya, nggak punya kuasa ya. di yang untuk bisnis ya akhirnya kick off-nya malam dan terjadilah yang nggak diinginkan sebenarnya. Dan emang benar analisis intelijennya kalau ya potensinya untuk terjadinya kerusuhan itu tinggi banget. Dan bener kan di sini sebenarnya gue juga menyoroti banget sikap-sikap ini sebenarnya, tapi kita bahas nanti itu supporternya kita bahas nanti. Gue cuma mau ini dulu awalnya untuk flashback awal kisahnya. Berarti memang sebenarnya udah dari beberapa analisis, dari rekomendasi juga sebenarnya nggak direkomendasiin, cuma memang mungkin keterbatasan kuasa atau keterbatasan inilah ya, dia nggak punya untuk apa ya, nggak bisa nentuin jam atau apa, yang penting dia ditugasin ngamanin lah ya, kurang lebih gitu ya. Betul, makanya kemarin pas di persidangan itu juga itu dipertimbangkan soalnya posisi 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 mereka gitu Kak. Soalnya kan mereka bukan orang yang mengambil keputusan, bukan ranah mereka yang mengambil keputusan sebenarnya di situ. Mereka ya hanya menjalankan tugas begitu apa yang disuruh oleh atasan mereka begitu. Betul, Jadi betul. kemarin juga itu gue lihat hakimnya menitik beratkan siapa di sini yang mempunyai kuasa begitu. Jadi kemarin gue juga sempat melihat cuplikan persidangannya dan hakim sebenarnya juga paham gitu kalau ya mereka ada beberapa oknum yang cuma apa ya yang tidak punya wewenang untuk mengambil satu keputusan ya. Jadi mereka mau nggak mau harus cuma menjalankan apa yang diinstruksikan gitu di sini. Mm-mm. Dan dari pihak keamanan juga sebenarnya kan udah mewanti-wanti sebenarnya kalau akan terjadinya kerusuhannya itu tinggi. Tapi yang disayangkan itu pihak liganya sama ya yang memegang hak siarnya itu kekeh buat kick off-nya itu atau pertandingannya itu diadakan di malam hari. Sebenarnya itu potensinya tinggi banget. Ya, jadi memang udah nggak direkomendasiin, dan ya aparat polisi ya cuma menjalankan tugasnya. Dan tapi ada satu yang ini nih, kan dari yang gua riset gitu dibilangnya bahwa emang secara peraturan itu gas air mata itu nggak dibolehin, ya kan? Berarti kan harusnya kalau emang nggak dibolehin dan polisi tahu itu, ya udah berarti kan gas air mata harusnya emang nggak dibawa dari awal kan? Betul, Nah, betul. itu kenapa bisa ada? Terus kalau tembakin gue ngerti posisinya. Soalnya gini, polisinya satu, orangnya ada ribuan. Yang Ya, masa masa dia dorong pakai tangan bisa patah tangannya, dan di malah polisi yang mati. betul. Pasti kalau gue jadi polisi juga gue tembak pasti pakai gas air mata, dan sangat masuk akal apa yang dilakuin polisi. Cuma harusnya kalau misalkan emang dilarang ya udah berarti kan harusnya emang barang ini nggak ada nih, misalnya diganti jadi water cannon kan mungkin, atau apa. Cuma kenapa barang ini bisa ada, Des? Kalau menurut lu kira-kira gimana tuh? Itu kan itu yang kemarin disoroti banget itu kenapa pihak di sini sebenarnya kayaknya kurang koordinasi bro antara pihak Hmm. dari PSSI penyelenggara liga dan pihak keamanannya. Soalnya kan yang pihak keamanannya ini kan oke dari polisi, tapi kan tetap yang mengelolanya pihak keamanan ini tetap dari penyelenggara liganya kan. Hmm. Nah seharusnya mereka koordinasi sebelum pertandingan itu polisi apa ya dilarang membawa
semacam gas air mata begitu. Tapi ini udah jadi rahasia umum lah kalau emang polisi kita tuh emang ya kalau mengamankan sesuatu itu ya selalu pakai gas air mata begitu. Ya karena itu Tapi di emang sini yang efektif, demo-demo besar aja ya bisa selesai itu. yang bisa itu kemarin yang disayangkan banget sama pihak FIFA, dari FIFA-nya itu menyayangkan banget adanya apa ya, eh, penembakan gas air mata atau pembawa air mata di dalam stadion. Terus dari pemerintah juga nggak bisa berkelit kalau ya polisi juga di sini salah karena tidak mengimplementasikan aturan FIFA kalau ya tidak boleh membawa gas air mata di dalam stadion begitu. Tapi di sini kita juga apa ya, kayak tidak boleh. Gue di sini nggak mau menyalahkan satu pihak di sini. Gue juga, aduh, kita bisa lihat lah, ulah supporter kita itu emang gila banget, bro. Sangat norak menurut Gila. gua. Itulah kenapa gua gak suka bola tuh sebenarnya salah satunya itu deh. Jadi kan mungkin lo tahu gue sukanya itu basket sama badminton. Kan kita nggak pernah denger ya kalau supporter badminton atau basket tuh norak. Kalau bola tuh Gila menurut itu. menurut gue tuh norak banget supporter dan serem karena dari zamannya gue kecil tuh sampai dilarang sama bokap gue nonton bola apa karena takutnya ribut. Iya, betul. Soalnya gini, bro, kalau olahraga sepak bola itu emang yang pertama ya, tingkat fanatiknya itu lu sama salah satu itu emang ngeri banget tuh, bro. Bahkan nyawa lu bisa lu pertaruhin demi fanatik lu gitu sama salah satu klub. Makanya kayak ini yang perlu adanya sebenarnya pendidikan supporter sebenarnya di sini di Indonesia. Soalnya gila di sini, lu Barbar bayangin banget. kayak parah banget. Gue sama salah satu apa ya, kayak postingan di sosial medianya orang luar gitu, orang Malaysia kalau nggak salah, itu dia bilang supporter Indonesia itu kayak monyet. Lu bayangin coba, naik-naik ke ini, kalau Nyampe ke kalah itu tiang, langsung kalau kalah turun. banget. Ya, terus kalau main di, misalnya kan kalau main di Indonesia itu siap-siap kayak siapin apa ya, kendaraan barakuda gitu kan, itu kan kayak menghina banget kita kayak Ya, sebagai bangsa Indonesia gitu kan, kayak seakan-akan ya kita ini bangsa barbar gitu, padahal kan kita nggak kayak gitu sebenarnya. Makanya gue kayak menyayangkan banget ulah-ulah supporter terutama yang kayak norak kampungan yang nggak bisa nerima kekalahan gitu. Padahal kan hakikat kita untuk ya bola itu atau semua olahraga kan ya hiburan begitu. ya hiburan dan kalah menang itu adalah hal wajar dan gua rasa Arema pemain-pemainnya atau tim manajemennya pemain Arema sama Persebaya gua rasa juga mungkin ada yang berteman ya kan. Jangan salah, bro, bahkan para bekas-bekas pemain Arema juga kan bekas-bekas pemain Persebaya juga, jadi Iya kan satu ya Jawa Timur juga ya, Jawa Timur kan bener. kayak ini supporternya ini sebenarnya yang nggak bisa kayak menerima kekalahan, terus ya mereka melakukan kekerasan begitu. Apaan coba langsung turun ke lapangan, timnya kalah, harusnya kan kalah ya udah, perbaiki tim lu, nanti support tim lu ya pasti nanti bakal naik lagi kan. Dalam sepak bola itu kan kayak tim lu terpuruk terus pasti ntar bangkit lagi, kalau udah juara pasti ntar terpuruk gitu, rotasinya kan emang kayak gitu. Tapi ya Betul. kembali lagi kayak supporter kita itu kayak semua apa ya, timnya itu memang harus selalu menang 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 gitu, mereka tuh nggak bisa nerima kekalahan gitu. Betul. Makanya kayak kemarin Betul. kayak mau di satu sisi itu tuh menyedihkan, tapi di satu sisi lain itu memalukan sih, bro. Kayak Indonesia itu kayak negara barbar banget, nggak ada aturan kayak itu. 153 ya kemarin ya, lebih ya, bro ya. Ya, kurang lebih ya 100 100 Itu 110-an lah. Gue jadi juga lupa nomor sejarah angkanya. kelam, jadi sejarah kelam sepak bola itu Nomor 2. tragedi paling mematikan nomor 2 itu Iya. di sama bangsa Peru. Ya bangsa Peru lu tahu sendiri lah orang kayak gimana. Nah kita ini orang timur, bro, yang nggak ada kayak Bangsa yang beradab ya kan. ada bangsa yang sopan santun gitu, tiba-tiba diciderai sama, oh sumpah ini memalukan banget sih sama oknum-oknum supporter ini. Jadi kan sekarang lu tau gak sih yang dibully itu sekarang siapa? Itu yang dibully itu Arema sama supporternya Arema. Bahkan Arema itu dibilang kayak ya udah sih, kalau sekarang tuh banyak banget Arema itu di-troll, kalau kalau Arema menang tuh untung Arema menang gitu, kalau enggak ya liga terhenti gitu, Iya, saking iya. keselnya. Aduh, sebenarnya itu
gue yakin ya banyak supporter yang udah mulai sadar gitu. Tapi ada sebagian supporter yang memang yang kelakuannya itu nggak berubah-berubah dari dulu gitu. Betul, betul. Dan Itu mereka yang jadi harus merusak supporter yang baik. Gue yakin supporter yang baik itu ada supporter yang kabur tuh secara kabur. Yang jahat-jahat ini atau gue nggak tahu ini supporter fanatik benerannya atau penyusup ya Des. Cuma karena kan bisa aja kan seperti demo juga bisa disusupi ya kan. Penyusup-penyusup ya, ini yang dan tapi kan walaupun misalkan itu tetap aja bahwa penyusup ini memprovokasi dan jadi norak akhirnya jadi memalukan. Untung Liga satunya tuh nggak di ban loh sama FIFA. nah, itu makanya kemarin itu kita bersyukurnya itu Liga Satunya jadi Liga Satunya nggak di-ban, terus timnas kita itu lah nggak di-ban. Soalnya dulu tuh pas kita di-ban tuh kan sama sekali nggak boleh berkompetisi kan, semua semua persepak bola tuh kita nggak boleh ikut. Jadi tuh peringkat tim nasional kita itu jatuh banget gitu. Itu sampai bahkan Kamboja itu lebih tinggi dari kita gitu. Nah, sekarang udah mulai membaik di saat apa ya dunia persepak bolaan kita mau dibangun gitu kan, sama ya sekarang kan orang-orang yang terpilih itu orang-orang, tapi kemarin tuh diciderai banget sama aduh ulah-ulah supporter yang Norak ini. kampungan yang Mm-mm. norak banget. Tapi untungnya kan di sini tuh pihak FIFA di sini tuh melihat kalau ya di sini ban itu bukan jadi solusi begitu. Betul, betul. Nggak jadi Jadi solusi. ya ini akan membantu penyelidikan, malah FIFA itu akan membantu untuk yang pertama itu membantu penyelidikan, terus yang kedua itu akan membantu pengembangan sepak bola kita, terus yang ketiga itu akan apa ya kayak ikut nanti mengaudit stadion-stadion kita kalau nanti yang kurang dari sisi keamanan dari sisi semuanya itu akan diaudit sama FIFA gitu, akan diaudit dulu. Jadi FIFA juga di sini apa ya Proaktif berpikir lah ya, jernih, aktif juga ya kan. Bagus. berpikir jernih, terus mereka juga mengambil tindakan yang apa yang humanis gitu, nggak langsung mengban, nggak langsung menghukum gitu, justru mereka ikut di sini merangkul gitu. Dan di sini kita lihat kalau sekarang kan uh, liga kita udah berjalan, terus ya kita harap juga supporter-supporter yang berkelakuan yang kayak gitu tuh ya di ban aja lah gitu, nggak usah Benar. dikasih langsung Gue setuju dia datang. nggak boleh datang lagi seumur hidup sampai dua keturunan aja. Soalnya merusak citra karena walaupun emang gua nggak suka nonton bola gitu ya, cuma kayak waktu Piala Dunia gua tonton dan emang menurut gue seru. Cuma yang bikin gua nggak nonton itu karena takut aja. Soalnya bukan hal baru, Iya, Des. Bukan hal baru eh apa namanya cedera atau bahkan bisa meninggal dunia di dunia persepak bolaan Indonesia ini bukan hal iya, baru dari zamannya kita kecil mungkin. Jadi penontonnya iya, memang Bang. norak-norak. Ya, itu makanya kayak eh, kita kayak mau nonton bola gitu kan kayak taruhannya nyawa gitu. Pas Iya, sedangkan kan kita kalau nonton bola itu kan kita harapannya terhibur. Di sini terhibur. kan juga kayak sekarang kan dunia sepak bola itu nggak bisa pisah dengan dunia bisnis. Ya. Sedangkan dunia bisnis nggak lepas dari investor. Lah gimana investor lu mau masuk ke klub lu atau ke liga lu kalau kelakuan lu kayak monyet, Betul, kayak betul, Barca. betul. Investor kan inginnya ya brand Damai, mereka, tentram. mereka dikenal, liga lu itu mendunia, jadi mereka juga bakal dikenal juga. Jadi orang pasti bakal berlomba-lomba buat investor ke liga gitu, ke Mm, klub lu gitu. Lu contoh aja kayak Real Madrid tuh, Real Madrid yang Liga Spanyol. Itu kan sampai investornya kan pada antri itu buat mm, uh, buat masuk gitu. Nah, betul. itu yang sebenarnya yang pengelolaan yang seperti itu sebenarnya yang kita mau gitu. Oke, di lapangan lu boleh berantem, lu boleh, maksudnya bukan berantem ini, lu boleh lawan Kompetisi, gitu, ya tapi kompetisi. kalau selesai 90 menit ya ya udah berakhir begitu, udah berakhir pertandingan dan lu pada balik ke rumah, supporter balik ke rumah. Dan Ya, liga Jalu itu bakal tetap kompetitif. Justru yang seru itu sebenarnya liga yang sebenarnya yang agak panas, kayak Liga Inggris kan panas tuh. Jadi seru sebenarnya iya begitu, yang panasnya tapi supporternya tuh kompetitif ya, bukan panas panas, konflik. panas kompetitif, bukan panas yang adu bacot atau adu ini, adu Ya, tenaga gitu. Justru di situ sebenarnya investor mau masuk. Padahal kan ya
pasar sepak bola di negara itu salah satu yang tertinggi sih di Asia Tertinggi, menurut betul. gua. Indonesia juga kalau di Asia-Asia Tenggara gitu dia termasuk yang lumayan, ibarat kata top 3 gitu kan. Indonesia nggak cupu-cupu banget. Perhatian lebih soalnya FIFA itu mau apa ya, menilai kalau Indonesia itu salah satu potensi market terbesar gitu untuk sepak bola gitu. Betul. Soalnya ya raga favorit mereka kan di Indonesia kan sepak bola. Kalau ngomongin India sama Cina kan, kalau India udah sepak bola nggak populer ya. Di sana kan yang populer tuh kriket kayak gitu. Kalau Cina misalnya, Cina juga nggak populer kan. Di sana kan yang populer itu kan Badminton, kayak badminton, terus pingpong. ya renang begitu, apalagi pingpong begitu kan. Kalau bola kan nah di sini makanya FIFA di sini melihat kalau ya negara Asia yang berpotensi itu selain jumlah penduduknya yang besar ya Indonesia gitu, yang gila bolanya itu nggak main-main gitu kan. Betul. Makanya FIFA langsung memberikan perhatian yang lebih gitu ke Indonesia, jangan sampai sepak bola di sini tuh nggak jalan gitu, nggak berkembang. Soalnya uh, FIFA sekarang melihat kalau sepak bola itu jangan cuma di Eropa doang gitu. Jadi di Asia juga sekarang didorong sama FIFA gitu untuk meningkatkan mutunya mereka gitu, biar nggak dikuasai sama satu benua yaitu Eropa gitu. Jadi Asia apalagi kan sekarang ekonomi terbesar di dunia itu kan sekarang di Asia. Jadi FIFA bahkan nggak cuma sepak bola sekarang bro yang memberi perhatian lebih ke Asia. Basket lu lihat sekarang. Basket, betul. Basket iya memberikan perhatian yang lebih banget ke Asia terutama ya. Hmm. Dan kalau basket ya kita tahu lah Indonesia juga lumayan ini Lumayan ya, kuat. Kemarin kan sempat emas tuh. juga apa ya kayak ya, nggak ada kejadian-kejadian yang memalukan lah. Hmm. Terbukti kan sekarang jadi tuan rumah Piala Dunia kan sekarang. Iya. Nah, itu Iya, sebenarnya yang kita mau sepak bola betul. itu pembinaannya itu kita harapin kayak bulu tangkis, kayak kayak basket, kayak volley gitu. Itu kan membanggakan bro. Volley kita itu terbaik loh di ASEAN. Apalagi bulu tangkis udah nggak perlu ditanya. Basket kita juga juara kemarin di SEA Games kan. Iya, Itu makanya kalau pembinaannya bagus tuh prestasi otomatis bro. Nah tinggal sepak bola nih yang kita tunggu sebenarnya betul. gimana nantinya Soalnya pengkataan. soalnya ini percaya nggak percaya guys ya, semua lini cabang olahraga yang supporternya itu adem ayem menikmati suasana kompetitifnya para pemain, tapi kompetitif bermain, bukan kompetitif yang konflik gitu ya, secara konflik itu lebih naik loh. Kayak contoh basket itu kan mereka dapat emas segala macam. eh kita gak pernah dengar kan ricuh di pertandingan badminton Kevin Sanjaya, nggak pernah dengar. Timnas basket penontonnya ricuh, nggak pernah dengar. Jadi penontonnya itu menikmati suasana, dan akhirnya yang tadi lu bilang investor tuh ngelihat kan, oh basketnya timnya berkembang, pasar marketnya besar, terus suasananya adem ayem, brand bakal masuk dan itu bakal Ya juga nggak ningkatin semua kan, bakal ningkatin semua. Sedangkan ini kalau ada Persija sama Persib itu udah bisa bacok-bacokan. Ya brand mana tuh. mau datang mau ngasih apa namanya, ngasih uang sponsor buat tim itu. Betul. Karena kan walaupun itu ulah kalian, cuma kan kalian dalam tanda kutip membawa namanya supporter Arema, supporter Persebaya, supporter Persija, supporter Persib ya kan. Walaupun itu padahal mungkin oknum ya kan. Dan mungkin bahkan Hmm. Persib atau Persijanya atau klubnya itu nggak tahu, benar nggak sih? Maksudnya ya gua rasa sih nggak mungkin lah mereka menstrategikan untuk ricu, untuk sampai ada yang mati. Gua rasa sih nggak mungkin, kecil lah kemungkinannya. Cuma kan itu Iya betul. jadi ya coba ya bayangin kalau ini di ban sama FIFA gitu ya. Di ban sama FIFA, sponsor hancur semua. Itu siapa yang mau betulin lagi? Terus kalian juga kan cuma sedikit nih, ibarat kata oknum-oknumnya sedikit. Nah, yang pecinta-pecinta yang benar-benar nonton untuk merasakan vibes-nya pertandingan, nonton bareng keluarga segala macam dan jadi korban, siapa yang mau tanggung jawab kan? Nyalainnya polisi. Menurut gue polisi nggak salah, lu gue kalau jadi polisi gue tembak palanya malah langsung. Soalnya emang masyarakatnya bro, gue rasa kalau soalnya yang selalu gue bilang, semua pemicu masalah itu justru gue rasa masyarakatnya. Karena kalau masyarakatnya nggak ngelakuin hal aneh-aneh, nggak bakal si polisi ini tuh
bereaksi, ngerti gak sih? Kalau misalnya nih abis Arema kalah, ya udah Arema kan yang kalah. Arema kalah ini terus udah selesai gitu, maksudnya pulang. Polisi nggak bakal Makanya. nembakin gas air mata kan? Nggak mungkin masa dia tiba-tiba nembakin gas air mata tanpa kejelasan. Nah, jadi Iya betul. penontonnya yang salah menurut gua Ini mah. kan emang dipicu sama satu oknum itu kemarin, Iya. oknum dari di supporternya Arema yang turun, terus Hmm, polisi bereaksi, terus pada ikut-ikutan tuh yang lain yang udah mau pulang tuh langsung ikut-ikutan. Akhirnya betul. tuh pada kan Tuh. kemarin tuh banyak korbannya itu bukan karena itu Gas air sebenarnya mata karena karena desak. keinjek-injek kan, karena keinjek-injek iya. Gua sempat Iya. nonton juga. Karena kalau udah desak-desakan kan otomatis lu bakal Sesek, jadi rebutan oksigen. betul. Jadi mau nggak mau ya orang yang kayak udah Kecil, kecapean atau apa kan capean. jadi korban. Iya benar. Makanya Iya bayangin gila kayak banget. keinjek-injek sampai meninggal loh, Des. Gila gak sih itu? Makanya kayak kayak pemain Arema itu bahkan sampai apa ya kayak trauma banget soalnya supernya itu meninggal di depan matanya dia keinjek bro, makanya kayak gila banget. Terus sekarang yang ngeselinnya itu bro, supporter supporter Arema itu kayak flying victim bro, kayak mereka itu yang Betul. paling Betul, tersakit. gue juga benci banget sama musisi-musisi yang support apa namanya nyawa tidak 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 setara dengan gas air mata. Gue bilang lu bullshit lah. Yang salah penonton anjir, bukan polisi. Polisi tuh cuma ngejalanin tugas. Polisi satu yang ngedorong dia 2.000 orang, terus lu berharap polisinya satu lawan 2.000. Lu aja Kayak coba, lu cuma menurut gua kayak mah. kita ini kayak mengkerdilkan banget sih di sini kalau ya Iya. seakan-akan kayak nyawa polisi itu kayak Nah enggak iya, setuju. kayak lebih mahal buat masyarakat daripada Heeh. polisi gitu kan. Padahal kan polisi juga lu nggak mikir di rumahnya dia udah ditungguin sama anak keluarganya dia. Iya, Ya lu polisi atau lu supporter ya harusnya ya saling menghargai lah gitu kan. betul, Harusnya sebagai supporter juga tahu batasan gitu. betul. Kalau lu nggak ada kelakuan ya polisi juga pasti nggak bakal bereaksi. Makanya kayak gue kayak jijik banget ngelihat supporter-supporter yang Arema yang kayak playing victim gitu bro, kayak mereka yang tersakiti banget kayak usut tuntas padahal kan yang mau diusut tuntas ya harusnya mereka gitu, siapa Mereka tuh yang awalnya itu turun ke lapangan itu harusnya yang diusut bukan polisinya bukan yang polisinya. disajikan ini. Pakai kemarin tuh kayak gedek banget sama orang-orang yang malah ngebela Iya, oknum-oknum seperti itu. musisi-musisi indie yang aduh, gua nontonnya kadang pengen gua ludahin itu musisi-musisi so tahu nyanyi doang nggak seberapa suaranya. Tapi yang gue lihat nih ya dari para penggemar sepak bola di sini tuh mereka mulai berpikir jernih nih bro, kalau ya yang salah itu emang supporternya. Jadi mereka sekarang udah nggak nyalahin polisi sekarang bro. Iya, Dari betul, awal pas betul. Itu logika yang sangat sederhana dan iya, masuk akal. salah ini tuh sekarang supporter dari Arema. Di sini bukan Aremanya ya, tapi oknum supporter Aremanya Hmm. yang awalnya memicu itu yang dicari gitu, Bu. Biar ya di ban aja seumur hidup gitu, jangan kasih Iya, jangan masuk kasih stadion. masuk lagi. Betul, betul. Ya Kita ini orang-orang kayak gitu. bicara oknum ya guys. Karena gue Ya, yakin supporter Arema mungkin 90% 99% baik, 1%-nya nih cuma 1%-nya ini iya, menimbulkan sejarah yang sangat kelam untuk Indonesia. Bahkan dia ini diakui dunia termasuk yang terkelam yang memakan iya. korban jiwa itu nomor 2. Berarti kan bikin nama Indonesia tercoreng ya kan di mata dunia. Gitu. Arema itu kan salah satu supporter tertua di Indonesia, bro. Mm-mm. Bro, Arema itu punya cabang tuh di mana-mana. Jadi gue yakin lah dari sisi supporter itu emang apa ya Militan dan baik kayak ya sebenarnya. cuma kan di sini juga Arema nggak mungkin ke data semua kan, pasti ada oknum-oknum di sini Betul, yang betul. di luar kendali mereka juga. Di luar Makanya kendali. di sini kita juga nggak bisa kita nyalin semua Arema gitu, nggak Enggak. Kita bisa. enggak ngomongin Arema. Ini oknum yang menyusupi entah itu Arema atau Kita Persebaya lah. harapkan juga dari Arema itu monggo jangan disembunyikan gitu, teman kalian kalau salah ya harus dilaporkan juga gitu, kalau Betul. dia salah dilaporkan, jangan bersembunyi di apa ya di saya ini supporter, Betul. seakan-akan kayak supporter itu kayak membenarkan semua tindakannya bro, kayak mereka itu paling apa ya ter tersiksa lah Iya, gitu. betul, betul, betul. Kayak
logika yang sesat yang kayak gitu, pemikiran-pemikiran yang sesat yang kayak gitu yang harus kita lawan sebenarnya. Setuju, Kalau setuju. ya lu sebagai speaker, ya lu harus tahu batasannya begitu. Dan polisi juga punya hak, punya apa ya, punya kewajiban di situ untuk melindungi warga yang lain di situ Hmm. dari kelakuan lu gitu. Ya, karena gue mikirnya gini bro, ini kan udah seringnya maksudnya kayak derby atau lawan-lawan yang biasa memang rivalnya gitu, itu memang mungkin bisa aja senjata tajam masuk apa segala macam. Jadi gue rasa polisi juga ya siap-siap kalau misalkan terjadi sesuatu. Dan mustahil guys, misalnya polisi penjaganya cuma 4, terus dia didorong sama 4.000 orang, ya kan nggak mungkin kalau dia terus bisa aja tiba-tiba salah satu atau 100 orangnya itu pakai senjata tajam, polisi main dibacok aja lah. Emang kalian pikir polisi nyawanya nggak berharga, bener nggak? Betul, betul. Makanya kayak ya di sini aturannya juga kemarin itu mungkin apa ya, kayak gue nggak menyalahkan aturan. Ini mungkin polisinya itu bertindak karena ya genting banget soalnya gitu, Iya, mau nggak mau daripada lebih banyak apa ya, kayak kerusuhannya itu makin besar, makanya kan kemarin itu langsung ditembakkan gas air mata. Dan di sini itu kan penyebabnya itu pertama karena mereka kan desekan, terus pintu keluarnya itu emang kecil banget bro, terus itu ditutup, makanya kayak desek-desekan, terus karena udah ada gas air mata maka kan kayak jadi panik apa ya, kayak panik, terus dan ricuh, sesak terus juga, ya dan sesak juga nggak bisa kan napas. nggak bisa napas karena ya mau nggak mau polisi harus mengeluarkan itu, kalau enggak ya mungkin nyawa nyawa polisinya yang dalam Betul. bahaya begitu kan. Betul, betul, betul. Sama kayak misalnya di ibarat kita di kondisi perang, either lu dibunuh atau membunuh kan. Ya salah satu defense yang paling baik ya adalah membunuh. Makanya Bu, makanya ya kemarin kan? Ya mungkin polisi salah, cuma di saat itu mungkin itu adalah pilihan terefisien yang bisa dilakuin. Kita udah bukan ngomong baik dan buruknya lagi. Salah menurut gue, mungkin salah karena di peraturan ada segala macam. Oke, salah. Cuma mungkin di saat itu ya pertaruhan dia adalah nyawa dia, ya kan? Kita posisiin makanya diri di kita sini jadi polisi aja, menurut gua. menggarisbawahi ya beberapa pihak yang harus bertanggung jawab sebenarnya di sini menurut gue. Yang pertama banget itu adalah ketua dari penyelenggara pihak Liga Indonesia, terutama Hmm. direktur pihak Liga Indonesia, dan kan dia udah ngundurin diri kan, dan dia diponis berapa tahun kemarin tuh, gue lupa ponisnya 1 tahun apa 2 tahun gitu kemarin. Tapi itu menurut gue ringan banget sih bro, dari Hmm. yang seharusnya gitu ya mungkin 5 tahun lah ya, itu mungkin setimpal itu soalnya, padahal kan dia ini udah diperingatkan gitu dari pihak kepolisian kalau apa ya, risiko terjadinya eh, kericuhan itu tinggi gitu, tapi karena keegoisan dia gitu kan, dia malah ambil yang malam gitu, jadi itu jadi tanggung jawabnya dia yang pertama. Terus yang kedua itu adalah eh, ketua dari pihak keamanan, koordinator keamanannya, pihak yang diinin sama pengamanannya. Seharusnya kan dari pihak pengamanan, kalau apa ya, yang berpotensi misalnya kan udah apalagi udah diperingati gitu kan, ada ancaman kericuhan gitu. Harusnya kan semua kayak pintu atau apa itu kan dibuka ininya aja gitu. Langsung nggak usah ditutup aja gitu, biar kalau ini langsung bisa pada apa ya, keluar gitu ininya dia dari kamar. Dan di sini juga kurang koordinasi dari pihak keamanannya sama kepolisiannya, bro. Betul. Pihak Betul. penyelenggaranya ya, maksud gue di sini pihak penyelenggaranya sama keamanannya gitu. Di sini kan kita ngomong kepolisian begitu dari pihak keamanannya. Nah Hmm. itu sebenarnya yang harus bertanggung jawab, dan plus supporternya itu sebenarnya yang harus diberikan tindakan kalau bisa tindakan hukum lah begitu. Di Hmm. samping dari beberapa sanksi kayak dari dicabut hak untuk sepak bolanya atau apa, itu bisa juga. Tapi menurut gue juga supporter yang pertama kali turun yang memicu keributan itu juga, itu sebenarnya bisa, kalau bisa apa ya, dipidanakan lah begitu, soalnya ya dari awal yang memicu kan dia sebenarnya terjadi ini begitu. Betul. Makanya gue juga apa namanya sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi, dan gue sih setuju aja kalau polisinya nggak
dibebasin dari bersalah-bersalah itu gue sih setuju. Cuma ya kita balik lagi ke putusan dari hakim itu gimana baiknya. Dan yang tadi gue bilang pesan kalau dari gue sih terakhir mungkin ya yang penting sih kita sebagai supporter itu tugas kita adalah mensupport guys. Nah, mensupport itu salah satunya adalah membuat kondisi kompetisi ini tetap panas tapi panas kompetitif, bukan panas konflik. Jadi jangan sampai salah panas lah ibarat kata. Jadi jadilah supporter Kayak juga yang cerdas, jadi masyarakat yang cerdas, jangan cepat terprovokasi dan karena penyusup-penyusup itu bisa ada di mana aja saat kalian di saat kalian nonton bola bisa terjadi kapan aja dan di mana aja gitu. Jadi ya kalian yang membatasi diri gitu. Kalau dari ya gue lu sih itu. bayangin gua sebagai apa ya, kayak pecinta sepak bola, terus kan gue juga ikut gabung ya di komunitasnya kayak pecinta sepak bola negara-negara ASEAN gitu. Gue gabung di situ komunitasnya itu kayak mereka tuh kayak menertawakan kita, bro, bro, Mm-mm, kayak ya kelakuan masyarakat Indonesia yang katanya bangsa yang ramah, yang sopan, kok kayak monyet, kayak betul. apa itu gua sedih banget, bro. Kayak satu oknum itu mengeneralisir semua masyarakat Indonesia yang nggak apa-apa, kayak kok kelakuan orang Indonesia kayak barbar banget sih. Jadi kan kalau lu misalnya ke negara orang, pasti orang mikirnya lu bangsa barbar, bangsa yang nggak terpelajar. Itu sumpah itu memalukan banget sih Memalukan, sebenarnya. sangat Soalnya di sini memalukan. kita nggak bisa melihat di sini itu cuma Arema doang. Soalnya di situ berbicara di udah tahap nasional. Jadi di sini itu mempertaruhkan nama Indonesia, bro. Jadi kita nggak bisa kayak menutup mata kalau ini itu memang benar-benar memalukan banget sebenarnya. Makanya kayak aduh, gue udah nggak bisa berkata-kata lagi sih ini. Saking malunya gue dibilang kayak bangsa monyet, bangsa barbar yang nggak tahu adab, nggak. Aduh, sumpah gue Sangat memalukan. sangat memalukan sebagai bangsa. Kayak padahal kan cita-cita kita itu kan kayak menjadi bangsa yang disegani gitu kan, bangsa yang disegani. Tapi kalau kelakuan warga lu kayak gitu, mimpi lu dibilang kayak warga yang di ini bangsa yang disegani gitu. Mimpi, Jangan harap gitu. jangan harap. Soalnya salah satu apa ya? Salah satu potret suatu negara itu maju atau enggak itu sebenarnya dari olahraganya, bro. Bisa jadi, bisa dibilang Dari gitu juga. dunia kalau dunia olahraga lu tuh udah maju, udah berkembang, itu lu bayangin deh, coba lihat negara-negara yang posisi tertinggi di Olimpiade itu rata-rata negara maju, bro. Hmm. Karena ya olahraga mereka itu dunia olahraga mereka itu ya berkembang gitu, sportivitasnya itu jalan begitu, pembinaannya jalan gitu, jadi ya jalan, jadi bagus gitu, hasilnya juga bagus. Di kita kan yang membanggakan apa coba, cuma bulu tangkis, basket, yang lain-lainnya juga angkat besi itu, yang ini yang lainnya. Aduh, apalagi sepak bola kita ya, kalau sepak bola nggak usah kita ngomongin tahap dunia deh, tahap Asia aja kita itu masih jauh banget tertinggal, bro, dari negara-negara yang udah main di Piala Dunia gitu. Kita nggak usah ngimpi lah kayak main di, nggak usah terlalu ini, kita Piala Asia aja dulu kita sekarang udah masuk, itu aja kita ini nggak usah terlalu kita membandingkan sama yang lain, kita bandingin sama negara-negara ASEAN lain lah, kita Betul. itu masih tertinggal sama Thailand, Vietnam itu, kita masih satu tahap di belakang mereka, itu yang harus kita kejar ke depannya. Maka supporter juga harusnya mendukung, bukan merusak di sini sebenarnya. Setuju. Setuju sih. Kalian kan harus, kata supporter itu asalnya itu support ya, bukan merusak. Support itu mendukung, pendukung. Tuh. Ya yang tadi gue bilang lah ya, kita sebagai supporter mau di basket, olahraga apapun, sepak bola, ya kita adalah supporter bukan destroyer ya. Jadinya kita harus mendukung gimana caranya liga ini, tim yang kita dukung ini mau menang mau kalah kita tetap ada di sisinya mereka untuk sebagai supporter. Jadi nggak ada masalah mau menang mau kalah kita tetap dukung gitu kan. Ya betul. Dunia olahraga itu menang kalah itu soal biasa, namanya kompetisi itu kalah menang itu biasa. Kalau lu nggak mau apa ya, kayak
ini sendiri ya bikin liga sendiri, bikin pertandingan sendiri, baru lu nggak kalah gitu. Betul. Kalau dari gua sih itu aja lah ya Pak, yang penting kita selalu cerdas jadi masyarakat, karena kita nggak bisa Iya. nuntut pemerintah bikin ini, bikin itu, peraturan ini, memperbaiki ini, kalau nggak kitanya yang berubah mencerdaskan diri. Kalau kitanya tetap jadi masyarakat yang barbar dan bodoh dan norak, mau pemerintah yang ngamanin itu TNI, CIA, FBI, sampai apapun juga, dan udah ngikutin protokol, tetap kalau kalian norak bakal tetap jadi norak dan bakal tetap makan korban. So jadi masyarakat dan supporter yang cerdas. Oke, kalau dari gua. Kalau dari lu Des, mungkin terakhir. Kalau dari gue terakhir gue harap ya di sini semua pihak itu bisa ya memperbaiki diri lah, terutama dari supporter itu jangan lagi mengulangi kejadian yang memalukan kayak gini, dan dari pihak polisi juga please kalian ikutilah aturan-aturan yang udah ditetapkan sama FIFA gitu kalau mengamankan sepak bola gitu. Soalnya yang dipertaruhkan juga liga kita di sini, dunia sepak bola kita gitu. Jadi mohon kalian juga bekerja sama lah, ikuti aturan-aturan yang ada gitu. Dan dari pihak penyelenggara juga gua harap ya jangan cuma memperhatikan rating lah, pikirkan juga nasib orang gitu. Orang mau nonton sepak bola itu pengen hiburan gitu, jangan apa ya, jangan orang nonton sepak bola tapi nyawa jadi taruhan gitu. Kalian harus memperhatikan itu juga, jangan cuma memperhatikan cuan doang gitu. Itu Betul, sih bro. betul. Oke, mungkin kasus kita sekarang ini cukup lah ya. Kita Ya, sangat menyayangkan banget ya kasus Kanjuruhan ini, dan kita mungkin bakal update untuk oke. pembahasan berikutnya kalau misalkan ada update terbaru lagi yang tentang kasus-kasus ini dan kasus-kasus lain juga kita bisa update. So mungkin itu aja kali ya dari video di set kali ini tentang Bro, Kanjuruhan gitu ya. Dan semoga ya. kasusnya cepat selesai dan ya itu ya bisa terusut sampai tuntas, dan semuanya semoga diberikan apa ya, pencerahan masing-masing dari pelaku, korban, dan apa namanya, nyawa-nyawa yang telah hilang ini semoga diberikan ketenangan lah ya Ya, eh betul. untuk keluarga dan korban-korban ini. So mungkin itu aja dari kita berdua di konten di other side tentang tragedi Kanjuruhan ini. Gue Ega Nakson. Gua Neska Chandra. See you in the next video. Bye bye guys. Thank you.